main ke sawah lagi kita guys. Oke, kita lihat keseruannya di sawah. Bab 649, Tidak Normal, Pergelangan Tangan yang Canggung. Ye Guan sedikit terkejut saat mendengar perkataan Pak Tua Zhao, karena dia tidak menyangka Dao Shi memiliki pemikiran seperti itu. Dia melihat sekeliling, lalu berkata dalam benaknya, "Senior, mungkin kamu bisa merasakan ketiga dewa itu." Sen Ye berkata dengan suara yang dalam, "Saya tidak bisa merasakannya." Ye Guan mengerutkan kening. Apakah ketiga orang itu mencoba melakukan trik kotor? Kali ini, lelaki tua Zhao berkata lagi, "Telepon seseorang." Telepon seseorang, harus dikatakan bahwa Pak Tua Zhao masih sedikit mengkhawatirkan Ye Guan, karena dia tidak mengetahui kekuatan di balik pemuda di depannya. Namun tidak diragukan lagi pasti ada seseorang di belakang pemuda ini. Meskipun Pak Tua Zhao khawatir, dia tidak takut. Bagaimanapun, Dao Shi dan keluarga kita telah bergabung, dan mereka telah menyelidiki dengan jelas bahwa Ye Guan tidak memiliki hubungan dengan kedua negara adidaya tersebut. Inilah mengapa dia berani mengambil tindakan atas nama Dao Shi. Ye Guan melirik Pak Tua Zhao dan berkata sambil tersenyum, "Bagaimana kalau kamu menunggu sampai aku tidak bisa mengalahkanmu sebelum kamu berteriak?" Orang tua Zhao menatap Ye Guan. "Apakah kamu yakin?" Ye Guan mengangguk. "Oke." Pak Tua Zhao mengangguk sedikit. "Kalau begitu ayo bertarung lagi." Ye Guan tersenyum dan berkata, "Oke." Saat dia mengatakan itu, dia melihat sekeliling dan kemudian berkata, "Ganti tempat." Pak Tua Zhao berkata dengan tenang, "Tidak perlu." Ye Guan sedikit mengangguk. "Aku mendengarkanmu." Setelah mengatakan itu, dia tiba-tiba berubah menjadi cahaya pedang dan menghilang. Kali ini, dia tidak menggunakan pedang King Xuan karena dia ingin melihat tingkat kekuatannya yang sebenarnya, dan juga ingin melihat seberapa jauh dia dari orang kuat di alam Shinto tingkat ini. Saat Ye Guan menghilang, Pak Tua Zhao tiba-tiba memegang batang rokok dan bergerak maju. Bang! Batang rokok itu benar-benar memaksa pedang niat Ye Guan berhenti. Pada saat yang sama, kekuatan menakutkan mengikuti pedang niat Ye Guan dan mengguncang tubuhnya. Ledakan, Ye Guan langsung mundur. Pak Tua Zhao tiba-tiba bergegas ke depan, lalu meninju Ye Guan. Dengan pukulan ini, waktu dan ruang di depan Ye Guan berubah menjadi pusaran hitam yang aneh. Langkah pertama adalah langkah yang mematikan. Orang tua Zhao secara alami tidak tertarik melawan Ye Guan selama 800 ronde. Baginya, kemenangan cepat adalah yang terbaik. Selain itu, dia tidak meremehkan Ye Guan. Setelah hidup bertahun-tahun, dia secara alami memahami kebenaran seekor kelinci. Kamu juga harus menggunakan seluruh kekuatanmu. Ye Guan tidak berani menguji lagi saat ini, dan perlahan menutup matanya. Dalam sekejap, ribuan pedang niat tiba-tiba terbang keluar dari ruang dan waktu di depannya, dan kemudian membunuhnya secara langsung. Waktu dan ruang ditumpangkan, bersikaplah tangguh. Ledakan, segera setelah kekuatan kedua orang itu bersentuhan, gelombang kejut kekuatan yang mengerikan menyebar seketika, dan keduanya mundur pada saat yang sama. Namun, gelombang kejut ini tidak menghancurkan rumah-rumah di sekitarnya. Jelas, gelombang tersebut dilindungi oleh kekuatan segel misterius yang kuat. Setelah keduanya berhenti, Pak Tua Zhao melirik ke tangan kanannya. Di tangan kanannya, ada bekas pedang, dan tulang putih terlihat yang sangat mengejutkan. Orang tua Zhao menatap Ye Guan di kejauhan. Dengan sedikit kesungguhan di matanya, Anda harus tahu bahwa alamnya jauh melampaui pemuda di depannya. Dalam keadaan normal, alam di depannya ini seperti semut, yang dapat dihancurkan dengan lambaian tangannya. Namun, saat ini, pemuda tersebut menyakitinya, tidak biasa. Di kejauhan, ia melirik lengannya yang dihancurkan oleh Pak Tua Zhao, terkekeh, lalu menatap Pak Tua Zhao. Tanpa basa-basi, dia tiba-tiba berubah menjadi cahaya pedang dan bergegas ke depan Pak Tua Zhao. Dia dengan ganas dia menghunus pedangnya dan menebas secara berurutan. Teknik memotong pedang. Merasakan kekuatan mengerikan yang terkandung dalam diri Ye Guanjian, Pak Tua Zhao terkejut dan tidak berani gegabah.
Dia mengepalkan tangan kanannya, berjongkok setengah jongkok, menyalurkan energinya ke seluruh tubuhnya, lalu meninju ke depan dengan seluruh kekuatannya, kekuatan. Dalam sekejap, tinju itu bersinar terang, menutupi seluruh kota Dao. Ledakan. Kekuatan kedua orang itu meledak pada saat yang sama, dan gelombang kejut kekuatan yang mengerikan terus bergetar seperti gelombang air. Di tengah kekuatan ini, Ye Guan dan Patua Zhao saling bertukar pukulan liar. Dalam sekejap, lampu pedang dan lampu tinju meledak seperti kembang api, dan seluruh kota Dao mulai berguncang, seperti gempa bumi. Pertarungan sengit. Saat ini, Ye Guan masih tidak menggunakan pedang King Xuan, tetapi menggunakan niat pedangnya sendiri. Niat pedangnya seperti gelombang pasang, terus-menerus berubah menjadi cahaya pedang dari tubuhnya untuk membunuh. Namun, kekuatan Patua Zhao memang menakutkan. Menghadapi niat pedang Ye Guan yang menakutkan, niat tinjunya tidak hanya tidak lemah sama sekali, tetapi juga menunjukkan tanda-tanda penindasan balik. Tapi segera, wajahnya menjadi sedikit jelek, karena dia menemukan bahwa meskipun niat pedang Ye Guan untuk sementara ditekan olehnya, niat pedang ini perlahan menjadi semakin kuat. Melawan niat pedang. Merasakan adegan ini, Patua Zhao terkejut dan pada saat yang sama memahami bahwa dia tidak bisa terus bertarung seperti ini dan harus bertarung dengan cepat. Setelah memikirkan hal ini, cahaya keemasan terang tiba-tiba muncul dari tubuh Patua Zhao. Dengan berkah dari cahaya keemasan ini, kekuatan tinjunya langsung melonjak. Ledakan, Ye Guan langsung terdorong mundur ribuan kaki oleh tinju ini. Ketika Ye Guan berhenti, lelaki tua Zhao tiba-tiba melompat dan berubah menjadi cahaya keemasan dan bergegas menuju Ye Guan. Ye Guan menyipitkan matanya, tiba-tiba memasukkan pedang ke sarungnya, lalu mencabut pedangnya berulang kali. Bang! Ketika pedang itu keluar, cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya langsung membanjiri lelaki tua Zhao. Tetapi dalam sekejap, cahaya tinju langsung memukul mundur semua lampu pedang. Dan kemudian, cahaya tinju langsung menuju ke pintu depan Ye Guan. Ye Guan tidak mundur tapi maju, bergegas maju, dan mengayunkan pedangnya lagi. Ledakan, saat ledakan yang memekakkan telinga terdengar, Ye Guan dan Patua Zhao mundur pada saat yang sama. Tetapi saat berikutnya, keduanya bergegas menuju satu sama lain lagi. Segera, seluruh kota Dao langsung diliputi oleh lampu tinju dan lampu pedang yang tak terhitung jumlahnya. Dalam kegelapan, wajah Kimu tiba-tiba menjadi sangat jelek, karena dia tidak menyangka kekuatan bertarung Ye Guan begitu dahsyat. Namun di level Tianjun, dia sebenarnya bisa setara dengan Patua Zhao yang sudah berada di level Shinto. Ini keterlaluan, pada saat ini, dia merasakan ada sesuatu yang sangat tidak normal. Ada yang salah dengan kekuatan tempur ini, Anda tahu. Sebagai negara adidaya, keluarga Qi juga memiliki orang-orang super jenius di keluarganya. Tapi tidak satu pun dari mereka yang begitu keterlaluan. Mungkinkah kekuatan di belakang Ye Guan lebih kuat daripada keluarga Qi? Setelah membaca ini, wajah Kimu tiba-tiba menjadi sedikit jelek. Jika kekuatan lawan benar-benar lebih kuat dari keluarga Qi, maka perilakunya kali ini kemungkinan besar akan membawa bencana bagi keluarga Qi. Keluarga yang, wajah Kimu muram, dan dia menatap Ye Guan dari kejauhan. Dia telah menyelidikinya sebelumnya, tetapi belum mengetahui tentang keluarga yang. Seperti Patua Zhao, dia juga merasa selama Ye Guan ini bukan dari dua kekuatan super itu, mereka tidak perlu khawatir tentang apapun. Tapi sekarang tampaknya meskipun Ye Guan ini bukan dari dua kekuatan super itu, dia pasti berasal dari satu kekuatan super. Karena sangat mustahil bagi kekuatan biasa untuk mengembangkan monster jenius seperti itu. Keluarga yang. Kimu memandang Ye Guan, yang bertarung bolak-balik dengan Patua Zhao di kejauhan, dan merasa semakin tidak nyaman di hatinya. Karena dia tidak mengetahui identitas asli Ye Guan, dia merasa semakin tidak nyaman dengan hal ini momen. Terlebih lagi, pada saat ini, dia tiba-tiba memikirkan satu hal, dan itu adalah Senyi. Mengapa Senyi mewariskan warisan kepada pendekar pedang muda ini? Tahukah Anda, Senyi hampir 100% dewa saat itu, dan hampir dianggap sebagai orang terkuat di dunia.
Akankah orang kuat setingkat ini memilih orang biasa sebagai penggantinya? Memikirkan hal ini, Kimu tiba-tiba terbangun. Dia melirik Ye Guan dan Pak Tua Zhao di kejauhan. Dia tidak akan terlibat dalam masalah ini untuk saat ini. Tunggu dan lihat dulu. Biarkan Daoshi ini pergi ke Ye Guangang terlebih dahulu untuk menguji kedalaman Ye Guan. Jika orang di belakang Ye Guan muncul dan tidak terlalu kuat, maka dia akan segera bergabung dalam pertempuran dan menghancurkan Ye Guan. Akan sangat menakutkan jika dia muncul, jadi dia akan segera melarikan diri dan tidak terlibat dalam air berlumpur ini. Di kejauhan, Ye Guan masih bertarung dengan Pak Tua Zhao. Pada saat ini, Ye Guan menjadi semakin bersemangat saat dia bertarung, dan niat pedangnya yang tak terkalahkan menjadi semakin kuat dalam pertarungan dengan Pak Tua Zhao. Saat ini, wajah Tuan Zhao sedikit jelek, karena dia menemukan bahwa dalam pertarungan dengan Ye Guan, kekuatan Ye Guan terus meningkat. Tidak hanya itu, kemampuan penyembuhan diri Ye Guan sangat menakutkan. Jika Guan terluka olehnya, dibutuhkan waktu kurang dari 10 napas agar luka Ye Guan sembuh secara otomatis. Ini keterlaluan. Ledakan. Pada saat ini, kekuatan mengerikan tiba-tiba meletus di depan mereka berdua. Kekuatan dahsyat ini langsung menjatuhkan mereka berdua ke tanah dan mendorong mereka kembali dengan keras. Keduanya berhenti setelah mundur 1000 kaki. Setelah berhenti, Ye Guan menarik napas dalam-dalam. Di sekelilingnya, roh pedang yang tak terkalahkan terus mengalir seperti air pasang, dan kemudian berubah menjadi pedang yang melayang di sekelilingnya lebih kuat dan lebih kuat. Dia melakukan pertempuran ini dengan penuh kegembiraan. Di kejauhan, wajah lelaki tua Zhao sangat jelek, karena Ye Guan dan dia sekarang berimbang. Dia tiba-tiba menyadari bahwa dia tidak ada hubungannya dengan pendekar pedang muda yang lebih rendah darinya di depannya. Sungguh monster. Niat membunuh di mata Pak Tua Zhao sama nyatanya dengan kenyataan. Saat ini, Ye Guan di kejauhan tiba-tiba tertawa dan berkata, "Lanjutkan." Setelah mengatakan itu, dia berubah menjadi cahaya pedang dan menghilang dari tempatnya. Ekspresi keganasan muncul di mata Pak Tua Zhao. Dia maju selangkah dan meninju pedang Ye Guan. "Bersikaplah tangguh lagi." Ledakan. Saat ledakan mengejutkan bergema, gelombang udara yang mengerikan tiba-tiba meletus dari lapangan, dan kemudian, kedua pria itu mundur pada saat yang bersamaan. Setelah Ye Guan mundur 1000 kaki, dia mengayunkan pedangnya, dan kekuatan pedang yang kuat keluar dari pedangnya. Di kejauhan, lelaki tua Zhao juga berhenti saat ini. Dia menatap Ye Guan, yang auranya di kejauhan semakin kuat. Wajahnya suram dan menakutkan. "Kimu, lakukan." Dia memutuskan untuk tidak bertatap muka dengan Ye Guan lagi. Dia ingin memilih pertarungan kelompok, namun, tidak ada tanggapan. Babak 650, Keilahian, tidak ada gerakan. Pak Tua Zhao tiba-tiba mengerutkan kening. Dia melirik ke kanan, dan pada saat ini dia terkejut menemukan bahwa Kimu yang bersembunyi di kegelapan tiba-tiba menghilang. Apa yang terjadi? Orang tua Zhao masih sedikit bingung dan bertanya lagi, "Kimu?" Dalam kegelapan, masih ada keheningan dan tidak ada respon. Melihat pemandangan ini, wajah Zhao tua tiba-tiba berubah muram. Mungkinkah orang ini melarikan diri? Di seberangnya, Ye Guan juga melihat sekeliling. Lalu tersenyum dan berkata, "Tidakkah kamu memilih untuk bertarung sendirian?" Pak Tua Zhao menarik kembali pikirannya, lalu mengangkat kepalanya dan menatap Ye Guan. Dia tidak berbicara, dan perlahan mengepalkan tangan kanannya, dan dari telapak tangannya yang terkepal, gas hitam tiba-tiba melayang keluar. Meskipun dia tidak tahu mengapa Kimu tiba-tiba mundur dari pertempuran, saat ini dia tidak punya jalan keluar dan hanya bisa memilih untuk bertarung sampai akhir. Saat ini, dia juga memutuskan untuk tidak menyembunyikan apapun lagi. Ye Guan menatap Pak Tua Zhao dengan ekspresi tenang, tapi niat pedang tak terkalahkan di sekitarnya mulai mengembun menjadi pedang. Pada saat ini, Pak Tua Zhao tiba-tiba membuka telapak tangannya, dan dalam sekejap, sebuah manik hitam melayang langsung dari telapak tangannya. Ledakan, manik hitam itu meledak menjadi cahaya hitam yang menakutkan,
yang langsung menyelimuti seluruh kota Dao. Saat ini, Ye Guan telah muncul di dunia yang gelap. Pada saat ini, suara Shen Ye tiba-tiba terdengar. Ini adalah Manik Dewa Neraka yang legendaris. Ia dapat memanggil alam Dewa Neraka dan menjebak orang di dalamnya. Kamu. Sebelum dia selesai berbicara, jeritan melengking yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul di sekeliling, dan kemudian angin kencang bertiup dari segala arah menggigit tulang. Ye Guan mengerutkan kening dan melihat sekeliling. Saat itu gelap gulita dan dia tidak bisa melihat apapun. Dengan penglihatannya, bahkan dalam kegelapan, situasi ini tidak akan mungkin terjadi. Pada saat ini, tanah di sekitarnya tiba-tiba bergetar. Seolah-olah ribuan pasukan berlari ke arahnya. Pada saat yang sama, aura kekerasan dan niat membunuh yang tak terhitung jumlahnya menyerbu ke arahnya. Brutal, niat membunuh, merasakan adegan ini, Ye Guan tercengang. Pada saat ini, Shen Ye tiba-tiba berkata dengan kaget, "Gunakan pedangmu untuk menembus batas ini dengan cepat." Ada nada mendesak dalam suaranya, karena dia juga merasakan bahayanya. Jika dunia ini tidak hancur, belum lagi kekuatan Ye Guan saat ini, bahkan dewanya pun akan berada dalam bahaya di sini. Anda harus tahu bahwa ketika orang yang berkuasa di alam Shinto menggunakan harta ilahi yang menakutkan, kekuatannya sangat menakutkan, terutama ketika harta ilahi ini masih sangat-sangat kuat. Ketika keduanya digabungkan, kekuatan yang diberikan tidak terbayangkan. Ye Guan tidak menggunakan pedang King Xuan, tapi perlahan menutup matanya. Saat ini, dia sangat bersemangat. Tidak harus dikatakan bahwa darah gila di tubuhnya lah yang menggairahkan. Sejak garis keturunan Fana mencapai 90%, ada tanda-tanda penindasan garis keturunan iblis gila. Oleh karena itu, selama periode waktu ini, garis keturunan iblis gila telah sedikit frustrasi permusuhan di sekitarnya. Itu bersemangat. Ia tahu bahwa peluangnya telah tiba. Namun, itu masih agak rasional dan tidak langsung terbangun secara otomatis. Sebaliknya, ia menunggu perintah Ye Guan. Setelah memiliki garis keturunan Fana dan garis keturunan Yan Huang, garis keturunan gila tidak lagi sombong seperti sebelumnya. Itu juga akan menyenangkan Ye Guan sekarang. Lagi pula, jika bertarung dengan garis keturunan Fana, posisi orang ini sangat penting. Melihat Ye Guan belum mengeluarkan pedang King Xuan, Shen Ye tiba-tiba menjadi sedikit cemas dan hendak mengambil tindakan, tapi kemudian dia berpikir, tidak, pemuda ini begitu tenang, dia seharusnya punya cara untuk menghadapinya. Pada titik ini, dia memutuskan untuk menunggu. Pada saat ini, Ye Guan tiba-tiba membuka matanya. Untuk sesaat, matanya merah darah. Garis keturunan diaktifkan. Saat garis keturunan diaktifkan, niat membunuh dan energi kekerasan yang datang seperti air pasang langsung ditelan dan diserap oleh Ye Guan. Pada saat ini, Ye Guan seperti pusaran air, dengan aura kekerasan yang tak terhitung jumlahnya dan niat membunuh mengalir ke arahnya, dan kemudian diserap olehnya, yang membuat Zhao Tua diam-diam bingung. Apa yang terjadi? Dalam kegelapan, Patua Zhao melihat pemandangan di depannya dengan tidak percaya. Tidak hanya Patua Zhao, tetapi Tuhan juga sedikit terkejut saat ini. Dia tidak menyangka bahwa Ye Guan memiliki garis keturunan yang begitu menakutkan. Pemuda ini tidak sederhana. Setelah membaca ini, Tuhan tiba-tiba tertawa. Saya harus mengatakan bahwa kali ini saya telah membuat koneksi yang sangat baik. Dan saat dia menyerap energi kekerasan dan niat membunuh, aura di tubuh Ye Guan tiba-tiba melonjak dengan ganas, terutama garis keturunannya yang gila. Baginya, energi kekerasan dan niat membunuh ini seperti hujan setelah kemarau panjang. Dalam kegelapan, Patua Zhao melihat aura Ye Guan semakin kuat, dan wajahnya tiba-tiba menjadi sangat jelek. Dia dengan cepat merentangkan telapak tangannya, mencoba menyingkirkan dunia terpesona ini. Tetapi pada saat ini, Ye Guan di kejauhan tiba-tiba dengan satu serangan pedang. Seberkas cahaya berdarah langsung menghancurkan penghalang itu. Ye Guan kembali ke kota Dao, dan pada saat ini, dia seperti orang berdarah. Bukan hanya dia, tetapi seluruh kota Dao berubah menjadi merah darah yang aneh. 100 kaki dari Ye Guan,
Patua Zhao menatap Ye Guan. Pada saat ini, dia sangat terkejut karena dia tidak menyangka Ye Guan memiliki kekuatan darah yang begitu menakutkan. Tentu saja dia menginginkan lebih. Apa artinya memiliki kekuatan garis keturunan yang begitu menakutkan? Artinya pasti ada orang yang lebih kuat di belakang orang ini. Setelah membaca ini, wajah Patua Zhao tiba-tiba menjadi semakin jelek. Dan tidak ada gerakan di tirai doa. Mungkinkah ada pesan yang diterima? Di sisi lain, rahasia Kimu terlihat lebih serius dari sebelumnya saat ini. Dibandingkan dengan kekuatan Ye Guan, dia lebih takut dengan kekuatan darah yang ditampilkan Ye Guan. Tahukah Anda, kekuatan darah berasal dari nenek moyang. Apa maksudnya kekuatan darah Ye Guan begitu menakutkan? Artinya, orang ini memiliki orang-orang yang sangat menakutkan dan berkuasa di nenek moyangnya. Memikirkan hal ini, ekspresi Kimu menjadi lebih serius. Di kota Dao, suara Patua Zhao tiba-tiba terdengar. Kimu, jika kita bergabung sekarang, kita pasti akan membunuh orang ini. Dia tahu betul bahwa dia tidak bisa membunuh Ye Guan sekarang, dan tidak mungkin untuk berhenti sekarang, jadi dia hanya bisa memilih untuk bergabung dengan Kimu. Setelah mendengar apa yang dikatakan Patua Zhao, Kimu memikirkannya secara diam-diam, dan kemudian Suan Qi mengirimkan pesan suara, Patua Zhao, tolong bekerja lebih keras. Lakukan kerja keras. Orang tua Zhao bingung saat mendengar kata-kata Kimu. Kimu melirik Ye Guan, yang berlumuran darah di seberang Patua Zhao. Dia sudah memutuskan untuk tidak mengambil tindakan untuk saat ini. Dia memutuskan untuk menunggu dan melihat dia tidak terburu-buru. Patua Zhao lah yang cemas. Di kejauhan, wajah Patua Zhao sangat jelek. Dia sudah memahami niat Kimu. Kimu ingin dia menguji kedalaman Ye Guan, dan kemudian menuai keuntungan tergantung situasinya. Saya telah ditipu, tapi saat ini, tidak ada yang bisa dia lakukan. Rekonsiliasi, di saat seperti ini, meski dia bersedia berdamai, Ye Guan di sisi lain pasti tidak akan bersedia. Memikirkan hal ini, Patua Zhao mengeluarkan batang rokok dan menyalakannya, lalu menghisapnya dalam-dalam, matanya perlahan menjadi tajam. Di kejauhan, Ye Guan tidak mengambil tindakan saat ini, karena garis keturunan gilanya mulai tidak stabil. Setelah melahap niat membunuh dan permusuhan, garis keturunan gila menjadi lebih kuat dan sulit dikendalikan. Membunuh pikiran, saat ini, niat membunuhnya telah mencapai tingkat yang sangat menakutkan. Segera, Ye Guan perlahan mengangkat kepalanya untuk melihat Patua Zhao di kejauhan. Matanya seperti lautan darah. Tanpa ragu-ragu, dia berubah menjadi cahaya pedang berdarah dan menghilang dari tempatnya. Tertawa, sinar cahaya pedang berdarah menghantam tepat di depan Patua Zhao. Mata Patua Zhao sedikit menyipit. Dia membuka telapak tangan kirinya, dan seberkas cahaya hitam tiba-tiba keluar, dan kemudian berubah menjadi perisai hitam di depannya. Bang! Perisai hitam itu bergetar hebat, lalu retak. Karena berkah kekuatan darah, kekuatan Ye Guanjian telah mencapai tingkat yang sangat menakutkan saat ini. Pada saat ini, Ye Guan memutar tajam dengan pedangnya. Ledakan, perisai hitam itu langsung hancur. Dan kekuatan yang kuat langsung menghempaskan lelaki tua Zhao itu. Sebelum lelaki tua itu bisa berhenti, pedang lain datang langsung ke arahnya. Melihat pemandangan ini, mata Patua Zhao langsung menjadi ganas. Dia tiba-tiba berteriak dengan marah dan membuang batang rokok. Kemudian dia mengatupkan kedua tangannya dan diam-diam melafalkan mantra kuno. Saat berikutnya, gambar virtual yang agung muncul tepat di belakangnya patung virtual setinggi ribuan kaki, seperti dewa raksasa yang memegang langit. Patua Zhao tiba-tiba meninju, ledakan, cahaya pedang berdarah pecah, dan kemudian, Ye Guan terlempar ribuan kaki jauhnya. Setelah berhenti, Ye Guan tiba-tiba sedikit terkejut. Dia melihat gambar virtual di belakang Patua Zhao di kejauhan. Gambar virtual ini berdiri di antara langit dan bumi seperti iblis dan ruang menghilang. Perlahan-lahan mulai menjadi tidak nyata. Pada saat ini, Tuhan tiba-tiba berkata, inilah keilahiannya. Ye Guan sedikit mengernyit keilahian.
Sen Ye berkata, "Ya, setelah mencapai alam Sinto, Anda dapat memanggil keilahian Anda sendiri. Ini juga merupakan kartu truf terbesar dari yang berkuasa di alam Sinto. Semakin tinggi keilahian, semakin kuat keilahian yang dipanggil. Patung miliknya ini memiliki 40%, jangan meremehkannya." Ye Guan mengangguk sedikit dan menatap lelaki tua Zhao. Pada saat ini, wajah lelaki tua Zhao itu penuh dengan kekerasan, dan matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Jelas sekali, dia sangat bersemangat saat ini. Pak Tua Zhao tiba-tiba meraung. Raungan ini mengguncang seluruh kota Dao hingga jatuh ke tanah. Di kejauhan, pikir Ye Guan, dan pedang tak terkalahkan yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dari tubuhnya, dan kemudian berkumpul menjadi sebuah pedang. Waktu dan ruang ditumpangkan. Segera setelah pedang itu dilepaskan, suara robekan yang tajam tiba-tiba bergema di seluruh kota. Ledakan. Cahaya pedang berdarah tiba-tiba meletus dari kota Dao, langsung menenggelamkan seluruh kota Dao. Dalam sekejap, seluruh kota Dao berubah menjadi lautan darah. Bersambung.